Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya, IM9, UMKM Insight Warrior. Jangan lupa tetap nih pakai masker, hand sanitizer, dan juga ikutin selalu protokol kesehatan. Nah, ingat nih, ini alam tuh sungguh sangat hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, ketika ada pengelola salah satu UMKM di sini, mengubah alam untuk memberdayakan masyarakat. Nah, heran kan gimana caranya? Yuk langsung check out aja di sekeliling. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Alwani. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus di salah satu koperasi, namanya itu Koperasi Cipta Boga. Dan kami fokus koperasi ini menangani masalah tentang perekonomian masyarakat. Jadi kebetulan pemberdayaan kami memang fokus kepada pelaku usaha yang ada di kampung kawasan wisata Kampung Keranggan. Dan saya sebagai ketua Pokdarwis juga, yaitu kelompok sadar wisata Kampung Wisata Keranggan. Dan kita memang punya mimpi untuk menjadikan kawasan Kampung Wisata Keranggan ini adalah salah satu bagian unit usaha pariwisata dari koperasi. Ya, perlu diketahui juga oleh masyarakat umum bahwa kami di sini punya mimpi untuk menciptakan sebuah kawasan ekonomi berbasis lingkungan ini, ingin membuat konsepnya itu adalah secara kafah atau universal, ya, global, terintegrasi antara lingkungan masyarakat dengan sumber daya alam yang ada. Jadi sumber daya alam yang di sini ada ini adalah salah satunya kita memiliki ada yang namanya Sungai Cisadane, ada pertanian, dan juga ada pelaku home industry. Jadi kami melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat bisa dikatakan potensi sekali untuk dikembangkan. Akhirnya kami berpikir ingin menjaga local wisdom atau kawasan yang ada di wilayah kampung ini menjadikan kawasan yang benar-benar dilindungi oleh kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakan ini pro rakyat, ya, artinya pro masyarakat, bagaimana lingkungan ini bisa menjadi kawasan yang benar-benar produktif. Jadi yang menjadi inspirasi bagi saya ingin menciptakan sebuah ekonomi berbasis lingkungan adalah tiada lain untuk menciptakan, mengamankan sebuah lingkungan yang ada di Kampung Wisata Keranggan. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok ini ekowisata gitu kan? Dulu kami memang sudah merumuskan sebuah kawasan ini menjadi kawasan wisata berbasis lingkungan, yang mana ekowisata ini adalah kita ingin menjaga ekosistem yang ada, dan tiada lain adalah bagaimana semua sinergitas lingkungan yang ada di Kampung Keranggan ini, khususnya di kawasan RW 5, masyarakatnya dan lingkungannya itu menjadi sebuah kreativitas masyarakat menjadi sebuah wisata yang ekosistemnya selalu terjaga. Sebelumnya memang ada sebuah cerita, memang awal mulanya kita punya ide dan gagasan membentuk sebuah pengembangan kawasan kampung wisata Cisadane, dan juga dulu kami rapat dengan BPPT atau Puspite merumuskan kawasan ini menjadi kawasan kampung wisata teknologi inovatif Cisadane. Akhirnya kan saking banyaknya ya ide dan gagasan, akhirnya kita akomodir semua dari kalangan, bahkan sampai ada yang mengatakan kita bentuk aja Dewi, ya, Desa Wisata Kampung Keranggan, gitu kan. Nah, karena di sini sudah bukan desa, kalau dulu memang kita masuk salah satu bagian di Kabupaten Tangerang, masih Desa Keranggan, tetapi kan sekarang udah menjadi kawasan wilayah Kota Tangerang Selatan, yang mana Kota Tangerang Selatan ini pemekarannya ini setiap
desa itu tadinya menjadi sekarang itu kelurahan. Maka Kelurahan Keranggan ini sudah tidak ada desa, jadi Kelurahan Keranggan kita akhirnya membuat kampung wisata Keranggan karena kelurahan, karena memang kampung itu masih tetap. Tapi apa artinya nama? Ya, jadi memang apa artinya sebuah nama? Memang kalau yang namanya desa wisata sama kampung wisata itu bisa dikatakan sama-sama. Yang namanya di kota itu kampung wisata, kalau di desa itu desa wisata. Jadi di sini kita buat yang namanya kampung wisata Keranggan. Jadi kampung wisata Keranggan ini adalah salah satu nama rumusan yang sudah kita rapatkan bersama dengan pemerintah kota. Jadi melalui Dinas Pariwisata ada yang namanya kampung wisata Keranggan, yang di dalamnya itu adalah ekowisata Keranggan. Jadi ekowisata Keranggan ini kita punya kampung wisata Keranggan ini, ekowisatanya lebih ke manajemen pengelolaan ekowisata Keranggan yang menjaga sebuah ekosistem yang ada di kampung wisata Keranggan. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada apa aja sih di kampung wisata Keranggan? Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa di kampung wisata Keranggan itu ada strukturnya. Ada kepengurusannya, itu namanya itu Pokdarwis Kampung Wisata Keranggan. Pokdarwis Kampung Wisata Keranggan ini adalah salah satu kepengurusan yang terintegrasi atau gabungan antara manajemen dan masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Wisata Keranggan. Baik ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, SKB-nya itu, dan di sana juga ada yang namanya bidang. Ada bidang, contohnya kita memiliki bidang kampung wisata ini ada bidang kebersihan lingkungan dan teknologi tepat guna. Nah, di situ fokus pengurus masyarakat di dalamnya itu pengurusnya mengurusi bagaimana kebersihan lingkungan dan teknologi tepat guna untuk bisa dikembangkan untuk bisa mengolah yang namanya kedepannya harapannya ada TPST, jadi tempat pengolahan sampah terpadu gitu. Dan juga ada yang namanya kepala bidang, ada bidang yang namanya seni dan budaya pariwisata, yaitu namanya Reza ketuanya, dan kebetulan beliau ini fokus ke pengembangan seni budaya dan kesehatan masyarakat. Setiap Sabtu kita selalu mengadakan kegiatan rutinitas yang diadakan oleh bidang bidang seni dan budaya dan kesehatan masyarakat itu yang dikoordinir oleh Bang Reza, melakukan terapi dan senam kesehatan setiap hari Sabtu. Dan kita juga hari Minggunya itu mengadakan yang namanya kesenian bela diri. Jadi ada yang namanya pencak silat ya, yang kita akan kembangkan dari potensi sumber daya manusia yang ada di sini. Kita melakukan seni budayanya itu melakukan kegiatan seni bela diri yang namanya itu adalah Satria Cisadane. Satria Cisadane ini kita kembangkan sebagai salah satu seni budaya bela diri yang ada di kampung wisata Keranggan. Jadi ada apa aja di kampung wisata Keranggan? Kita memiliki potensi sumber daya manusia yang kita sudah didik dan kita bina. Ada yang namanya home industri masyarakat. Itu sekitar 100 home industri masyarakat yang mereka setiap rumahnya itu produksi aneka macam makanan ringan. Dan kenapa akhirnya di sana itu menjadi sebuah atraksi untuk kampung wisata Keranggan, masuk yang namanya wisata home industri masyarakat. Bagi wisatawan yang mau belajar tentang kewirausahaan, datang aja ke kampung wisata Keranggan, bisa mengikuti belajar produksi olahan makanan tradisional yang ada di kampung Keranggan. Banyak juga sampai 100 home industry. Dan juga kita memiliki yang namanya wisata edukasi pertanian. Yang mana wisata edukasi pertanian itu lebih kita mengembangkan petaninya itu lebih ke umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan home industri masyarakat. Salah satunya singkong, ya ada yang namanya pohon singkong, ada yang namanya umbi-umbian yang dari lainnya, kacang tanah, karena memang di sini juga ada home industry kacang Keranggan yang dikenal dengan kacang sangrai Keranggan yang setiap hari produksi, bahkan per minggunya itu kurang lebih menghabiskan
bahan bakunya membutuhkan sekitar 6 ton sampai 10 ton itu per minggunya. Jadi ada yang namanya edukasi wisata home industri masyarakat, ada edukasi wisata pertanian, dan juga ada wisata kuliner. Jadi wisata kuliner ini memang di kampung wisata Keranggan banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa dikunjungi, mulai dari yang namanya cere, mulai dari namanya pecak duren, terus juga ada yang namanya Saung Cisadane, juga ada Lembah Mas Jaya, itu juga ada Lubana gitu kan. Jadi memang di Keranggan ini banyak wisata kuliner yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai macam daerah, salah satunya Bekasi, Depok, sampai Jakarta. Mereka itu Sabtu dan Minggu datang ke kampung wisata Keranggan hanya untuk berwisata kuliner. Luar biasa memang di masa pandemi ini mereka tetap datang ke kampung wisata Keranggan untuk bisa berkunjung ke wisata kuliner yang ada di kampung wisata Keranggan. Dan juga kita ada yang namanya wisata Sungai Cisadane ya. Kalau musim kemarau nih, jadi musim kemarau itu banyak dari daerah, dari mana-mana itu datang mereka itu untuk bermain di Kali Cisadane, bahkan mandi, bahkan ada di tengah malam gitu kan, rombongan dari mana itu mereka itu datang nginep. Jangan lupa juga ada homestay-nya. Homestay-nya ini adalah untuk menginap para wisatawan yang mau berkunjung ke kampung wisata Keranggan, contohnya untuk bisa mandi tengah malam di Kali Cisadane guys ya. Terus juga memang ada yang namanya mancing, ada wisata pemancingan. Jadi mereka juga bukan hanya mereka itu istilahnya mau mandi tengah malam, bukan mereka mau main di Sungai Cisadane, tetapi juga mereka belajar bagaimana mengolah olahan produksi home industri masyarakat yang ada di kampung Keranggan. Dan mereka juga nanti ya, selama ini kita penyambutan dengan seni budaya yang sudah dilakukan oleh kami di sini itu dengan sambutan wisatawan dengan seni bela dirinya, ada tariannya gitu kan. Dan juga di sini kita ada wisata seni budaya itu belajar yang bagaimana bisa terapi kesehatan melalui senam yang dipimpin oleh Kang Reza. Juga ada wisata tadi yang disebut dengan wisata jungle trek ya. Bagi anak-anak sekolah yang mau berkunjung ke sini bisa aja jungle trek, bisa jalan menyusuri pinggir Sungai Cisadane, nanti naik lagi muncul di home industry. Di home industry itu bisa belajar banyak, dan di sana juga ada peternakan, misalnya ada kerbau, ada kambing gitu kan. Juga di situ juga ada ayam. Nanti kita akan coba, memang ada satu spot untuk peternakan yang namanya peternakan ayam gitu, tapi ayam kampung gitu ya. So, mungkin itu di kampung wisata Keranggan banyak memang tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Ketika berkunjung ke kampung wisata bisa bermain di kampung wisata seharian, bahkan nginap di kampung wisata Keranggan, karena kita ada homestay di kampung wisata Keranggan ini. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang tidak ada kata ya bisa dikatakan mengeluh gitu kan. Memang ujian dan cobaan, tantangan untuk mengembangkan sebuah potensi atau mengembangkan kawasan yang ada di kampung wisata Keranggan ini butuh waktu, butuh tenaga dan pikiran gitu. Artinya pengorbanan ini bukan hanya kita istilahnya mengeluarkan tenaga saja, tetapi memang pikiran, tenaga, materi yang kita harus korbankan. Proses perjalanan untuk menciptakan kampung wisata Keranggan ini cukup panjang. Memang waktu tahun 2015 kami ini memang punya ide dan gagasan untuk mengembangkan kawasan kampung wisata Keranggan itu menjadi kawasan yang produktif secara ekonomi. Mereka bisa berjalan, ekonomi kerakyatan. Bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa dijalankan di kampung wisata Keranggan atau di kampung Keranggan. Nah, jadi kami punya komunitas teman-teman ya, sampai mau istilahnya pengurus ini mengorbankan ijazahnya, mulai ijazah SD, SMA, sama ijazah S1 saya untuk dikorbankan menjadi sebuah jaminan. Ya, jaminan ini untuk sebagai
garansi bahwa kalau seandainya garansi ini, kalau seandainya kami tidak bisa memenuhi kewajiban tiap bulan untuk membayar ke bank, ya maka ijazah itu tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu ijazah itulah yang kita istilahnya garansikan ke bank untuk kita bisa mendapatkan modal apa, modal kerja bagi masyarakat Kampung Wisata Keranggan untuk digunakan usaha. Ya, usaha mereka itu ya mau nggak mau harus tetap jalan, karena bagaimanapun itu yang namanya ujung-ujungnya kendalanya modal itu klasik ya. Jadi kami sampai mengorbankan ya ijazah untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan, dan kita bagikan kepada masyarakat anggota kita yang mau usaha, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah produktif, dah bisa dikatakan ya punya karyawan, ada yang satu, ada yang dua, bahkan tiap hari mereka disibukkan produksi. Itu adalah suatu kepuasan, kebanggaan tersendiri bagi pengurus. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yang sudah mengorbankan waktu, pemikirannya, bahkan materinya walaupun dalam bentuk barang. Jadi memang proses ini cukup panjang, kendalanya memang banyak sekali, tidak mudah untuk bisa merubah mindset pola pikir masyarakat yang selama ini memang masyarakat ini perlu ada pendampingan, pembinaan, pendidikan, terus kita arahkan gitu kan. Itu butuh waktu yang panjang. Jadi kita tidak bisa yang namanya instan untuk melakukan sebuah perubahan di sebuah kawasan atau di wilayah manapun atau di komunitas apapun, di kampung manapun. Ketika memang di situ ada sebuah niat yang baik untuk dikembangkan, ya otomatis ada sebuah pengorbanan yang harus benar-benar kita istilahnya ya berikan, mau waktu, materi maupun ya tadi pikiran kita. Jadi mindset pola pikir masyarakat ini masih tahap proses pembinaan. Harapannya kami memang kedepannya ada stakeholder yang siap membantu kami untuk bersama-sama, ya kita bukan hanya berbicara tadi kampung, kita bukan hanya berbicara wilayah istilahnya kota atau provinsi ataupun yang namanya Indonesia, tetapi kita sudah berbicara dunia. Bagaimana dunia itu bisa melihat kita bahwa kita bisa, ya, dengan gerakan bisa ini saya yakin masyarakat bersama-sama bisa menciptakan mimpinya menjadi kampung wisata Keranggan, yang mana kampung wisata Keranggan ini bisa dibanggakan untuk semua. Perlu diketahui juga oleh teman-teman yang namanya tadi saya sudah sampaikan, usaha itu butuh proses. Bagi teman-teman sobat kreatif nih, pelaku kreativitas masyarakat yang ada di kampung wisata Keranggan, umumnya adalah teman-teman kreativitas yang ada di seluruh Indonesia, bahwa yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama ketika mau usaha adalah niatnya dulu. Ya, niat inilah yang kita perlu luruskan, bahwa ketika kita mau menjalankan sebuah usaha atau membuat sebuah istilahnya bisa dikatakan usaha bersama, itu perlu ada sebuah persepsi yang benar-benar sama-sama kita luruskan. Jadi intinya bagi teman-teman sobat kreatif ketika mau memulai usaha, yaitu tadi tolong ya luruskan niat bahwa teman-teman ingin menjadi salah satu kontributor pengusaha yang ada di Indonesia, karena masih jauh sekali di Indonesia jumlah pengusaha yang ada di Indonesia masih ya kurang lebih 2%. Ya mudah-mudahan ke depan ketika teman-teman sobat kreatif ini menjadi pengusaha, menjadi sebuah andil kontribusi untuk menambah persentasi pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi tolong pertama luruskan niat, dan kedua memang harus mempunyai tekad yang kuat, karena kendalanya yang namanya usaha itu ibaratkan perang, kita harus siapkan mental kita, mindset pola pikir kita bangun, bahwa mindset pola pikir kita bagaimana menciptakan sebuah usaha itu bukan hanya tiba-tiba ujung-ujung jadi melihat orang-orang yang sekarang di Indonesia sudah sukses, mereka tiba-tiba sudah sukses. Tidak seperti itu, memang butuh proses dan perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi tadi luruskan niat, tekad yang kuat, benar-benar mau usaha, jangan pantang menyerah. Kadang-kadang kita sering mengeluh, ini
Nah, memang bagaimanapun yang namanya usaha ada jatuh, turun, ada yang namanya turunnya ya, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik gitu kan. Artinya kita perlu menjadikan sebuah proses perjalanan usaha yang kita lakukan itu adalah sebagai proses pengalaman, pembelajaran untuk nanti kita kedepannya menjadi sebuah hikmah pelajaran yang kita dapatkan. Itu mungkin yang saya sampaikan kepada teman-teman sobat kreatif. Kalau bisa semangat terus untuk menciptakan sesuatu yang berbeda di sini tiada lain bukan hanya kepentingan individu tetapi untuk kepentingan banyak orang. Bagaimana ketika kita berbicara ada di lingkungan, maka kita mau nggak mau lingkungan kita harus kena dampaknya, dampak bukan negatif tetapi dampak positif. Dengan apa yang kita lakukan ini menjadi spirit, semangat kita bersama. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada sobat kreatif terus untuk selalu berbuat baik. Teman-teman UMKM seluruh Indonesia, khususnya mungkin yang ada di kota Tangerang Selatan, jumlah UMKM di kota Tangerang Selatan sampai 25.000 loh. Ya, artinya bagaimana UMKM yang ada di kota Tangerang Selatan ini ya tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Kami sangat berharap bagi teman-teman pelaku UMKM, khususnya mungkin yang ada di Kampung Keranggan, yang ada di Kampung Wisata Keranggan, Home Industri Masyarakat, bagi teman-teman ketika ingin meningkatkan secara produktivitas omset teman-teman, artinya perlu ada sebuah promosi yang harus dilakukan. Ya, cara promosinya adalah melalui media online, ya, dengan berbagai macam media online sekarang sudah kita bisa lakukan, salah satunya dengan menggunakan YouTube. Bagi teman-teman ya, ketika mau memberikan kontribusi terhadap pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Selatan, maka tolong kunjungi di YouTube, subscribe tolong ya di channel kami, bisa kerjasama dengan teman-teman YouTuber yang peduli UMKM ini. Hubungi aja ketika memang mau dibantu ya untuk dipasarkan, dipromosikan kepada seluruh ya elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita bisa maju, kita bisa bangkit untuk bisa mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber, khususnya kepada channel yang sekarang meliput kami di Kampung Wisata Keranggan. Harapannya bisa sinergi ke depannya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan, khususnya bisa membantu kami yang ada di Kampung Wisata Keranggan. Jadi sekali lagi mohon maaf, terakhir kami sangat membutuhkan bantuan ya sponsor ataupun mitra untuk bisa mengembangkan kawasan kami menjadi kawasan yang benar-benar kawasan yang produktif, bermanfaat untuk orang banyak, bisa membawa nama baik kita semuanya. Ingat bahwa investasi yang kita akan bawa itu ya semuanya yang ada di dunia itu pasti akan putus, hilang begitu saja, kecuali memang salah satunya adalah shadaqatun jariyah. Jadi kita harus bisa mewakafkan diri kita, mewakafkan harta kita, supaya harta kita bisa bermanfaat ketika kita pulang ke rahmatullah. Dan jangan lupa bahwa memang yang perlu kita ketahui menjadi spirit motivasi kami di sini adalah karena kami punya ilmu, punya pengalaman ingin kami kembangkan, yaitu adalah ilmu yang tafa'ubi, bagaimana ilmu yang kami miliki, yang kami istilahnya punya ini hanya sebatas ya ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terakhir, semoga kita tetap sehat selalu sehingga kita sama-sama bisa saling mendoakan, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap hari saya bikin enyek, kembang goyang. Kalau pengen enyek datang aja ke sini ke Keranggan, oke?